mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Asal LPTK, Universitas Katolik Santo Thomas dengan NIM 250951984 akan melakukan praktek uji kinerja di SD Negeri 01 Bumi Nabung dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi, proses terjadinya hujan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum melakukan kegiatan belajar bahasa Indonesia, Ibu ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Adakah yang hari ini tidak masuk sekolah? Kita melakukan pembelajaran. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu meminta satu anak untuk bisa maju ke depan untuk memandu lagu Indonesia Raya. Jadi Trijen, yang bisa? Adakah yang bisa? Ayo, salsa. Oke, good job. Kita mulai ya. Selanjutnya yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia materi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan pengertian hujan dan proses terjadinya hujan. Kedua, mengidentifikasi struktur teks. Sebelum kita melanjutkan materi kita terlebih dahulu melakukan ice breaking agar lebih bersemangat. Oke, ketika Ibu bilang tepuk your the best, seperti biasa kita melakukan tepuk your the best. Baik, tepuk your the best. Oke, Hujan bisa terjadi ya. Hujan adalah salah satu fenomena alam berupa jatuhnya butir-butir air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan juga merupakan salah satu dari siklus hidrologi yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Bagaimana hujan bisa terjadi? Evaporasi. Proses ini dimulai ketika air yang ada di permukaan bumi menguap karena panas dari sinar matahari. Molekul-molekul air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan transpirasi, yaitu penguapan air oleh tumbuhan. Kondensasi. Ketika uap air mencapai lapisan atmosfer yang lebih tinggi, suhunya menjadi lebih dingin.
Uap air tersebut kemudian berubah menjadi butiran-butiran air kecil. Butiran air ini kemudian bergabung membentuk awan. Presipitasi. Ketika butiran-butiran air di dalam awan terus bergabung, ukurannya menjadi semakin besar dan berat. Jika awan tidak lagi mampu menahan berat air tersebut, maka air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Infiltrasi. Setelah hujan turun, sebagian air meresap ke dalam tanah untuk mengisi air. Sebagian lainnya mengalir di permukaan bumi, menuju sungai, danau, atau lautan. Proses ini kembali mengisi cadangan air permukaan dan melanjutkan siklus hidrologi. Mengapa hujan berperan penting bagi kehidupan kita? Hujan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan air bagi makhluk hidup, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, hujan yang berlebihan dapat Kita lanjut kepada materi kita. Ini merupakan contoh siklus air ketika akan terjadi hujan. Yang pertama, dia melakukan yang namanya siklus air. Dia ada penguapan proses ya. Ketika di air laut bertemu dengan matahari, itu terjadi yang namanya penguapan. Dan kemudian naik ke atas awan, proses menjadi embun. Kemudian diserap oleh awan yang namanya mendung. Ketika partikel air tersebut sudah terbentuk di awan yang kita sebut dengan mendung, barulah dia penyerapan. Baru terjadi hujan. Dan disebut dengan siklus air. Lanjut. Nah, manfaat hujan. Sebelumnya tadi sudah aku katakan ya, kalau hujan itu banyak manfaatnya. Yang pertama untuk pertanian. Yang dimana pertanian ini sangat memerlukan yang namanya air. Entah itu waktu penanaman, bisa tanaman apa saja ya, entah itu padi, buku air, kemudian kopi, kemudian lada, semuanya membutuhkan air. Kemudian ada yang namanya keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem di sini dimaksudkan adalah ketika kita tidak mendapatkan hujan, apa yang terjadi? Kita kekurangan air dan tanaman menjadi gersang karena kurang asupan air. Dia disebutkan dengan keseimbangan ekosistem. Kita membutuhkan air untuk kehidupan yang berlanjut. Kemudian menyediakan air bersih. Ketika mandi, kita butuh air bersih. Semua ya, mencuci, mandi, itu
dimulai dari penguapan evaporasi. Nah, misalnya sampai titik ini saja, ini berarti utamanya yang dibahas di setiap paragraf pada rangkaian peristiwa. Lanjut lagi di kalimat kedua, uap air yang naik ke lapisan udara yang lebih tinggi akan mengalami pendinginan kondensasi. Nah, kira-kira mana yang paling penting, paling utama? Kalian catat lagi. Kalimat ini satu paragraf. Begitu juga selanjutnya. Jadi di sini paragraf ini dia ini untuk menjawab teksnya. Kalian perhatikan di setiap paragraf mana kalimat yang paling utama atau yang paling penting, inti dari teks. Kemudian baru kalian tuliskan di sini. Misal di paragraf pertama itu ada tentang evaluasi atau penguapan. Berarti kalian harus menemukan inti dari yang paling utama dari teks ini. Misalnya tentang evaluasi berarti penguapan. Tulis. Yang kedua, uap air yang naik ke lapisan udara yang lebih tinggi. Kira yang paling penting. Tulis juga. Tunggu selanjutnya. Untuk yang disebut dengan peta konsep itu kalian gambarkan yang namanya tadi siklus air tadi, misal dari penguapan, kemudian dari apa lagi tadi, dari pengembunan, dibuatkan peta konsepnya silang seperti PPT tadi. Sudah? Kita mulai presentasi kelompoknya ya. Yang dimulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini salah satu membacakan hasil diskusi kelompok. Perkenalan dulu dari kelompok berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang paragraf 1 evaporasi, paragraf 2 kondensasi, paragraf 3 resiprositasi, paragraf keempat proses filtrasi. 3. Sebab penguapan siklus air dari danau, laut, dan sungai akibat air menguap dan terjadinya hujan. Menyimpulkan makna kesimpulan, hujan merupakan bagian siklus air yang teratur dan hujan juga membawa manfaat besar bagi kehidupan. Diskusinya Hasil diskusi kelompok kami adalah proses tentang terjadinya hujan. itu hasil dari kelompok. Di paragraf pertama tadi sama ya seperti di kelompok 1. Apa? Evaporasi. Nanti lebih dijelaskan lagi. Oh, yang utama adalah evaporasi, dijelaskan akan itu evaporasi. Yang kedua apa tadi? Kondensasi. Iya, kondensasi apa kondensasi?
refleksinya. Yang pertama, kalian jawab bersama-sama. Apa hal baru yang kalian pelajari dari tes ini? Apa hal baru? Tunjuk tangan. Ini adalah refleks. Ya, apa Kinar? Terjadinya hujan atau efek eksplorasi. Oke. Kemudian, pertanyaan kedua, Pucuk, tepuk tangan untuk Kinar. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu memahami proses terjadinya hujan? Baik, Bening. Hujan menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan alam. Oke, Pucuk, tepuk tangan untuk Bening. Pertanyaan terakhir, tiga. Bagaimana cara kamu menjaga lingkungan agar proses alam seperti hujan tetap berjalan baik? Salsa dulu. Tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuat di laut. Oke, Genjo, tepuk tangan. Baik, sebelum kita menyudahi pelajaran kita pada hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita petik untuk kehidupan sehari-hari kita dari pelajaran ini, dari proses terjadinya hujan untuk kehidupan kita sehari-hari apa? Mendapatkan air bersih. Oke, untuk mendapatkan air bersih dan untuk keseimbangan Bisa. Baik. Sebelum ibu tutup, nah ini ya, ini yang sudah kita pelajari Pak, refleksinya. Kemudian nilai-nilai karakter yang bisa kalian dapatkan adalah yang pertama, jagalah lingkungan. Kemudian berikan hal yang terbaik untuk alam. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan Ya, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi dari proses terjadinya hujan. Kita bernyanyi dulu. Oke. Ini ya, kita bernyanyi bersama. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasasi.